4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG Daljak Angkatan 1 kategori 1 tahun 2022 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Perkenalkan, nama saya Hidayati Rahmah SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Muara Tebesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 20169966742, NIM 122200063, dengan mengambil KD menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, indikator pencapaian kompetensi, menemukan isi berdasarkan struktur teks berita dengan model pembelajaran PBL atau biasa disebut dengan Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Alia, siapkan untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Semua siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah hadir semua, sehat semua, bisa belajar dengan baik. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Semoga hari ini kita belajar dengan baik. Lalu kita belajar apa? Unsur-unsur teks berita. Ada apa saja? Coba berapa? 5W plus 1H. 5W plus 1H. Biasa disebut adik Simba. Sampai sini ada yang tanya? Adik Simba itu apa? Siapa namanya? Bunga. Bunga tanya adik Simba itu apa? Ada yang bisa jawab? Ali. Adik Simba singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, adik Simba itu ada 5W plus 1H. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? N. Mengapa? BA. Bagaimana? Oke. Jika ibu melihatkan ini, kalau lihat ini kira-kira apa yang kalian pikirkan? Berita, iya. Hari ini kita juga masih dengan tema yang sama,
teks berita. Namun kita belajarnya tentang struktur teks berita. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Iya, siapa namanya? Kaila. Kaila mau bertanya apa? Manfaat kita mempelajari ini apa? Manfaat mempelajari teks berita. Ada yang bisa jawab? Apa manfaat dari kita mempelajari struktur teks berita? Silakan, Nak. Manfaatnya adalah menambah kosakata dan Menambah wawasan. Oke. Desi, kata Desi, kita mempelajari ini kita bisa menambah wawasan. Setelah itu kita bisa menambah kosakata kita dalam menulis teks berita. Setelah itu kita bisa mengetahui mana berita yang hoax dengan tidak. Karena tidak menuntut kemungkinan di lingkungan kita pasti ada berita-berita yang hoax dan berita yang sebenarnya. Dengan kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui mana yang berita hoax atau tidak. Ada lagi pertanyaan? Nah, silakan. Ada sebuah materi struktur teks berita. Silakan. Bersama lagi dengan saya Ibu Hidayati Rahma. Mari kita belajar bahasa Indonesia dengan menyenangkan. Baiklah, kali ini kita akan membahas teks berita. Mari kita lihat kompetensi dasar apa yang harus kita kuasai pada materi ini. Materi teks berita kali ini dengan kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi baik yang didengar dan dibaca, dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.2.1 menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Selanjutnya, tujuannya apa kita mempelajari materi ini? Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menemukan isi teks berita. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah struktur teks berita. Selanjutnya, mari kita simak materi tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada apa saja? Struktur teks berita yang pertama yaitu kepala berita atau biasa disebut dengan lead. Pada bagian kepala berita berisi keterangan mengenai unsur berita yang biasa disebut dengan adik simbol, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Isi lead tidak bertele-tele dan langsung pada intinya. Struktur yang kedua yaitu tubuh berita. Pada bagian tubuh berita mengandung penjelasan mengenai unsur berita tentang mengapa dan bagaimana. Nah, di sini merupakan pengembangan dari lead tadi. Yang ketiga, pekor berita. Bagian ini memuat informasi tambahan terkait dengan kepala dan tubuh berita. Jadi, isinya bisa berupa simpulan atau informasi yang tidak terlalu penting atau informasi penjelas lainnya. Bisa dipahami, ini dia struktur teks berita yang biasa disebut dengan piramida terbaik. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Selanjutnya, mari kita simak contoh teks berita berikut ini dan cobalah untuk menelaah struktur teks berita tersebut. Nah, di sini ada sebuah contoh dari teks berita. Tadi kita mempelajari apa? Struktur teks berita ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Nah, ini ada sebuah contoh dari teks berita. Kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam
kepala berita? Paragraf yang pertama. Terus yang tubuh berita, siapa yang tahu? Galak? Paragraf kedua. Ada lagi? Paragraf ketiga, Bu. Ketiga. Keempat. Oke. Ada paragrafnya, kira-kira ada berapa sih? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 paragraf. Yang pertama tadi paragraf pertama disebut dengan kepala berita. Paragraf kedua, ada yang bilang paragraf kedua itu tubuh berita, ada yang bilang ketiga, ada yang bilang keempat. Lalu kita simpan dulu jawabannya. Yang ekor berita yang mana? Paragraf terakhir atau ketujuh. Mari kita lihat benar atau salah jawaban kita. Nah, ini hasil analisisnya. Kira-kira ternyata yang pertama tadi sebuah kepala berita. Berarti jawaban kita benar. Ada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima itu sebuah tubuh berita. Yang terakhir baru ekor berita. Yang namanya ekor berita itu berisi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sebuah isi teks berita. Sedangkan tubuh berita dia pengembangan dari kepala berita. Kita lanjutkan. Garis kuning itu merupakan judul berita. Pasti semua berita memiliki judul. Kemudian kita masuk pada analisis strukturnya. Struktur yang pertama yaitu kepala berita. Pada bagian ini terletak pada paragraf pertama. Sudah dikatakan tadi bahwa paragraf pertama memuat unsur-unsur 5W plus 1H. Itu dia kepala berita. Di sini dia berada dalam kotak merah. Selanjutnya kita masuk ke dalam tubuh berita. Di sini bagian yang di garis biru merupakan tubuh berita karena berisi penjelasan dari link di atas tadi. Pada tubuh berita melakukan penjelasan lebih rinci. Selanjutnya struktur yang terakhir yaitu ekor berita. Tentu saja pada bagian terakhir ini berupa informasi tambahan ataupun sebuah kesimpulan, di mana di sini berada dalam kotak hijau. Dapat diperjelas bahwa kepala berita berada di awal paragraf, tubuh berita merupakan penjelas dari kepala berita, dan ekor berita merupakan simpulan atau informasi tambahan. Semoga materi struktur teks berita ini dapat dipahami dengan baik. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi kita tentang struktur teks berita. Berarti kita harus mengetahui cara menganalisis sebuah teks berita, mencari mana yang kepala berita, mana yang tubuh berita, mana yang ekor berita. Kali ini Ibu minta kalian menjadi beberapa kelompok. Dia ada 5 kelompok ya. Berhitung saja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke, sekarang kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Pilih ketuanya ya. Ibu membagikan ini
sudah Ibu kasih beritanya. Yang satu cari di internet, makanya pilih HP siapa yang digunakan. Oke? Hanya satu saja HP yang ada di atas meja, dan itu hanya untuk mencari informasi teks berita. Jangan untuk yang lain-lain, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, di sini sudah ada sebuah teks berita. Kalian analisis strukturnya tadi, ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Dan yang satu lagi beritanya kalian cari sendiri. Jadi satu kelompok kan 4 orang. Yang 2 mencari yang ada di dalam teks ini, yang 2 lagi mencari di internet. Silakan. Yang tentang Batanghari, karena kita tinggalnya di Kabupaten Batanghari, cari berita di Batanghari tentang kemerdekaan. Boleh itu tentang upacara, boleh itu tentang karnaval, pokoknya yang berada di suasana kemerdekaan di Batanghari. Oke? Oke. Pemerintahan kabupaten. Itu pemerintahan kabupaten. Sudah ketemu beritanya? Sudah. Ambil berita apa? Kode RI di Kabupaten Batanghari. Berapa hari sudah? Kelompok berapa hari? Kelompok apa namanya? Din. Ambil berita apa? Upacara bendera. Oke, boleh. Kelompok kita ambil berita apa? Semua? Ada yang belum? Kelompok siapa sudah? Belum. Kelompok Ali belum. Ibu kasih 5 menit lagi ya.
Sudah ya? Kelompok berapa dulu yang mau menampilkan? Kelompok siapa dulu? Tunjuk tangan atau ibu yang nunjuk? Ibu yang nunjuk. Ibu minta kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Kapari, Ustaz Niatullah. Saya Kaila Putri Hidayat. Saya Nisa Fatili. Saya Zakat Eliati. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Bagian berita. Judul berita: banjir luapan Sungai Batanghari. 1. Kepala berita. Paragraf ke-1. Batanghari Ainus Aidiri, ribuan rumah di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. 2. Ibu berita. Paragraf kedua. Banjir tersebut juga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti di rumah-rumah panggung. 3. Ekor berita. Paragraf ketiga. Kepala Seksi Kedaulatan dan Logistik BPBD Batanghari Makmum mengatakan saat ini data yang telah masuk di BPBD ada 7.000 rumah di 7 kecamatan. Judul berita: Bupati Batanghari laksanakan penandatanganan MOU bersama Duta Nusantara Batanghari. Batanghari Liputan Jambi pemerintah kabupaten melaksanakan penandatanganan MOU dengan Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Adapun penandatanganan MOU langsung dilakukan oleh Bupati Muhammad Fadil Arif dengan pihak UAI Nusantara Batanghari yang berpusat di aula pertemuan perguruan tinggi agama Islam setempat. Tubuh berita. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama juga menggelar seminar nasional bersama Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jambi. Bupati meyakini bahwa IAI Nusantara Batanghari merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan SDM. Karena untuk saat ini UPM di Batanghari tidak cukup baik dari kabupaten kota lain. Akselerasi yang kita lakukan salah satunya dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan IAI Nusantara Batanghari. Nampak hadir pada kesempatan itu Asisten Setda Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, Kakadis Bangpol, Kasubdit Radikalisasi dalam lapas BNPT Ketua FKBK Provinsi Jambi. Ekor berita. Usai menandatangani kegiatan dilanjutkan dengan seminar nasional bersama Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jambi. Sudah? Oke, berikan Agus kelompok 5. Sekian hasil diskusi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 3 bisa? Coba lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala berita, paragraf ke-1. Ribuan rumah di isi Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Tubuh berita, paragraf 2. Salah satu daerah terparah dilanda banjir yakni di Kecamatan Muarajambi. Ekor berita, paragraf ke-3. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPD Batanghari Makmum mengatakan saat ini sudah ada 7.000 rumah terendam banjir. Judul berita: HUT RI ke-68 di Kabupaten Batanghari. Kepala berita: rangkaian peringatan HUT RI di Kota Muara Enim, Kabupaten Batanghari ke-68 tahun 2013 dimulai dari tanggal 16 sampai 17 Agustus 2013 berlangsung. Tubuh berita: kegiatan peringatan HUT RI ke-68 tahun 2013 di Kabupaten Batanghari ditandai dengan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Batanghari tanggal 16 Agustus 2013. Siang harinya pukul 15.30 berlangsung upacara penurunan bendera oleh petugas Jakarta yang diawali dengan UKD menyanyikan lagu perjuangan oleh paduan suara dari SMA Negeri 6 Batanghari di Karawang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Enim. Sudah? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Gimana cara penyampaian dari kelompok 3? Kelompok 1 tanggapi. Bagus, Bu. Bagus. Oke, silakan duduk kembali, berikan aplaus ke kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai menganalisis struktur dari sebuah teks berita. Ada tadi teks berita yang Ibu berikan dengan judul luapan Sungai Batanghari, dan satu lagi teks berita yang kalian cari di online. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, tadi kalian sudah menganalisis struktur teks berita, baik itu dari yang Ibu kasih maupun yang mencari di online, ya. Berarti kita ambil kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan? Unsur berita dan struktur berita. Ali Permadi, tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada apa saja? Berapa kali? Kepala berita, ibu berita, berita. Iya, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Yang semangat, kita hari ini belajar apa? Struktur teks berita. Struktur teks berita ada apa saja? Dan ekor berita. Menurut Anda, belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita belajar. Oke, di sini Ibu mau tahu pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Kalian isi angket ini ya. Kalian cetak yang menurut pendapat kalian itu benar. Di situ kan ada pertanyaannya. Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Jika ya, kalian cetak ya.
depan aja. Sudah, tadi kita sudah belajar tentang struktur teks berita. Minggu depan kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks berita. Sebelumnya, Ibu minta kalian untuk tugas di rumah, kalian cari. Kalau tadi kita bekerja secara kelompok, nanti kalian cari teks berita baik itu dari koran, internet, maupun dari surat kabar, majalah, itu boleh. Kalian cari, kalian analisis strukturnya. Paham? Paham. Sebelum Ibu akhiri, Ali pimpin doa kembali. Semua siap, berdoa mulai. Semua siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang langsung ke rumah ya, jangan kemana-mana. Nanti dicari oleh ibu kalian. Terima kasih.